Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Surat Mumtahanah ya. Ayat berapa kemarin ini? Ayat 4 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallah min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Saudara sekalian, ayat sebelumnya ayat 1 sampai 3 membicarakan tentang loyalitas, kepedulian ya, pembelaan orang mukmin dengan standar keimanan, sehingga Islam itu akan tercermin di dalam satu sikap peduli kepada sesama orang-orang mukmin. Sebab ikatan kita diikat oleh ikatan standar keimanan, standar keislaman. Nah, ikatan-ikatan yang sifatnya ya, materi, bisa ikatan suku, ikatan tempat tinggal, wilayah di mana kita ada, ikatan bangsa, ikatan warna kulit, bahasa, itu tidak permanen dan itu tidak dibawa sampai kita menghadap Allah. Tapi ikatan yang permanen yaitu ikatan persaudaraan dengan dasar keislaman yang sama, keimanan yang sama. Dan ini lintas kaum, lintas bangsa, lintas bahasa, warna kulit, dan lintas budaya. Oleh karenanya Allah tegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tidak lain mukmin itu bersaudara. Nah, persaudaraannya diikat oleh landasan iman yang sama. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab, nabi, percaya adanya qada qadar, dan percaya akan terjadi hari kiamat yang di sana masa depan kita.
tanpa membeda-bedakan Rasul maupun Nabi. Dan ini lintas sejarah, zaman Nabi Adam sampai sejarah umat Islam akhir zaman dengan Nabi Rasul Muhammad SAW. Nah, ikatan-ikatan yang lain, persaudaraan karena rahim yang sama, ibu bapak yang sama, ikatan kesukuan, itu bukan berarti ditiadakan. Ya ada, tapi jangan itu didasarkan landasan utama di dalam kita menjalani standar-standar kehidupan. Manusia itu saling membutuhkan, tapi bukan sekedar yang penting saling membutuhkan maka semua cara dipakai, sehingga tolong menolong dengan cara apapun itu batal. Tapi tolong menolong atas dasar apa? Kebaikan Islam dan saling menjaga standar keyakinan kita kepada Allah. Jangan memfasilitasi, menolong siapapun termasuk orang dekat kita dalam melaksanakan kemaksiatan. Malah tidak memfasilitasi orang maksiat itu menolong, mencegah dari kekejian dan kemungkaran itu menolong. Bukan yang penting tolong menolong. Nah, maka Allah tegaskan pada ayat sebelumnya, ayat 3 ini, lan tanfa'akum arhamukum, hubungan kekerabatan, hubungan darah, ya, bisa saudara sekandung dari jalur bapak, jalur ibu, gitu ya, itu tidak akan memberikan manfaat yang bisa menyelamatkan dunia maupun akhirat. Wala auladukum, tidak pula anak-anak kandung kamu, ya, yaumal qiyamah, yang berkesenambungan sampai hari kiamat. Jadi manfaat yang dipetik itu hanya dunia saja, tidak permanen. Namun hubungan yang memberikan manfaat adalah hubungan atas dasar keimanan dan standar Islam. Ta'awanu, saling tolong menolonglah kamu, alal birri, di atas pijakan kebaikan. Ya, tidak mungkin Allah memerintahkan kita berhubungan atas dasar kebaikan sedangkan Allah tidak menurunkan ukuran baik. Dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan itu, laisal birro, bukan namanya kebaikan itu antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, yang berorientasi tempat tinggal barat maupun timur, ya. Walakinnal birro, akan tetapi yang namanya pijakan baik itu man amana billah, yang kebaikan itu didasarkan informasi baik dari Allah. Jadi meninggalkan larangan itu baik kalau larangan Allah, menjalani perintah itu baik kalau perintah Allah. Wal yaumil akhir, dan percaya sanksi hari kiamat. Bisa saja di dunia ini orang mendapatkan kebaikan walaupun dengan cara salah, tapi di akhirat kan bukan keberhasilan jadi tolak ukur hukuman maupun pahala ganti akhirat, tapi benar apa enggak. Jadi meninggalkan larangan itu harus baik kalau larangan Allah, harus benar kalau yang ditinggalkan itu larangan Allah.
menjalani perintah itu harus benar. Kalau perintah yang dijalani itu dari Allah. Di dunia itu mungkin dikasih gagal, tapi diganti di akhirat yang jauh lebih baik dibanding saat taat kepada Allah itu berhasil di dunia. Ini ya. Yafsilu bainakum, Allah akan melakukan pemisahan di antara kamu. Yang dipisah itu apa? Hasil ini benar apa salah? Karena selama ini ada orang tolok ukur kebenaran itu kalau menghasilkan, kalau gagal itu salah. Ini kan penilaian sepihak, sementara. Makanya standar kebenaran yang dibikin manusia itu tidak permanen. Seiring tidak permanennya gagal dan keberhasilan. Jadi yafsilu bainakum, Allah yang akan melakukan pemisahan di antara kamu. Apa yang dipisahkan? Ini benar enggak? Jangan sekedar baik, tapi harus benar. Itu nanti dipisah gitu. Makanya maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi yang dibalas di akhirat itu benar harus baik, harus benar, benar harus baik. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat jenis apa yang kamu kerjakan. Bima dengan apa, jadi standar apa yang kau pakai itu nanti diteliti. Wallahu, padahal Allah itu bima berdasarkan apa ya. Jadi tindakan kita ini apa, ibadah atau sekedar adat. Kalau adat itu kan yang menghasilkan dilakukan, kalau tidak dilakukan. Itu adat, mana adat itu kebiasaan. Tapi jenis ibadah itu yang dilihat oleh Allah. Gagal berhasil bukan itu penilaian, tapi cara siapa yang kita pakai itu yang menentukan ma ibadah atau adat. Ini ya. Jadi yang ditanya ini jenis apa ini? Pertimbangan untung rugi atau benar salah? Ketika benar salah itu dari Allah. Ini ya. Jadi Allah itu maha melihat, maka yang melarang itu maha melihat bahaya. Yang merintah itu maha melihat keselamatan. Jadi percaya Allah itu bukan percaya adanya saja cukup, tapi percaya tentang berita mana tindakan yang menyelamatkan, mana tindakan yang mencelakai ya, merugikan dunia akhirat. Makanya dikasih contoh, ada contoh idealnya, ada bentuk orang yang melakukan. Jadi iman itu bukan sekedar percaya kepada standar laku tadi, tapi harus percaya ada contoh yang melakukan. Itu ya, siapa ini? Qad kanat, sungguh telah ada lakum bagi kamu. Ada apa? Uswatun, teladan. Uswa itu teladan. Hasanatun, yang bobot nilai teladan itu baik. Baik menurut siapa ini? Menurut Allah. Kalau baik menurut orang kan yang menghasilkan, maka dikasih nilai benar. Yang tidak berhasil dikasih nilai salah. Nilai itu rujukan.
Oh ini salah apa bener? Macam-macam manusia. Yang menyenangkan bener, yang menyedihkan salah, yang menghasilkan bener, yang menjadikan gagal salah. Ulama di dunia itu ujiannya bukan gagal berhasil. Di dunia ini ujiannya itu ya cara siapa yang mau pakai. Nah, nanti di akhirat yang dinilai itu caranya. Ya, kamu gagal pakai cara Allah, oh itu gantinya jauh lebih banyak, lebih baik dibanding berhasil. Itu ya. Nah, kalau ikut setan berhasilnya jauh menyakitkan daripada ya gagalnya. Kenapa? Dia menikmati keberhasilan di dunia dengan caranya yang bukan dari Allah. Itu ya. Fi Ibrahim, di dalam diri Ibrahim. Ya. Di dalam diri Ibrahim. Apa di dalam diri Ibrahim itu? Ada cinta, ada harapan, ada perasaan takut. Itu ya. Di dalam diri kita itu ada harapan enggak? Ada harapan. Masa orang berbuat harapannya gagal? Orang berbuat itu harapannya ya berhasil, membahagiakan, menenangkan, tidak saja dunia tapi sampai akhirat. Nabi Ibrahim itu di dalam diri Nabi Ibrahim itu ada takut apa enggak? Ada takut. Takutnya Ibrahim itu bukan gagal berhasil. Itu ya. Takutnya Nabi Ibrahim itu kalau dia tergoda dengan berhasil, semua cara dipakai. Itu ya. Kalau kita kan enggak, gagal takut, berhasil senang, cara apapun itu gagal semuanya itu. Nah, bukan saja Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Nah, coba sekarang tanya. Kalau umpamanya menyertai wisata rekreasi gratis, pakai sing daftar apa? Tapi umpamanya gini, ayo urunan, aku perjuangan agama Allah, pasti singitan ini. Jadi menyertai itu dinilai ya kesertaannya di dalam apa? Yang tidak seneng. Kalau yang disenengi enggak usah. Kadang-kadang daftar-daftar. Tapi kalau yang tidak disenengi enggak banyak yang daftar. Jadi ma'ahu itu kesertaan. Menyertai nabi-nabi dulu berat. Coba Nabi Nuh itu. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Tidak banyak yang menaruh kepercayaan kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Itu ya, kecuali sedikit. Jadi wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Itu Nabi Nuh. Pada Nabi Nuh berapa itu? Usianya hampir 1000. Ditinggal di kaumnya itu 950 tahun. Sing melok titik. Kenapa? Tidak banyak yang menyenangkan orang banyak. Jadi mentaati sing nyenengno iku akeh, golone akeh. Tapi nek mentaati hal-hal yang tidak menyenangkan, singitan kabeh. Ono ayate. Wa in tuti aktsara man fil ard. Kalau kamu nuruti kebanyakan orang di muka bumi, nuruti apa? Senengi. Ya. Yudhilluka an sabilillah. Mereka potensial sekali menyesatkan kamu dari tujuan Allah. Napa tujuan Allah? Ridho Allah. Ridho Allah niku banyak ditempatkan pada hal-hal yang tidak kita senangi. Ono ayat kan ya? Ya, ono ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Mukmin, gelem ta kutunjukkan transaksi jual beli perdagangan tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan. Nah, menyakitkan ini dunia apa akhirat? Nek dunia itu ya menyakitkan, tapi jangan sampai lupa sakit akhirat. Dunia itu ya ono senengi, tapi jangan melalaikan seneng akhirat. Ini ya. Apa itu? Tu'minuna billah, kau percaya kepada informasi berita Allah. Apa yang diberitakan? Larangan, ojo didanai lho, ojo melok, meskipun sing ngelakoni larangan itu suara terbanyak. Berita perintah, lakonono, meskipun tidak banyak orang yang melakukan, meskipun yang tidak melakukan itu suara terbanyak. Wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjuang sungguh-sungguh di jalan Islam, ya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu. Ngono niku akeh ta? Tidak banyak. Makanya ketika kita mengaku cinta akan dites. Ya, dikasih cinta dites napa to? Nek dikai ganjaran enggak usah tes-tesan. Iya, tapi dikasih cinta dites dulu. Berarti cinta Allah itu mahal. Harus melepas senangmu untuk yang kau senangi, yaitu Allah. Ini Nabi Ibrahim gitu. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Ibrahim di saat minoritas jumlah terkecil dan menyenangkan yang menyedihkan. Apa itu? Ilqalu liqaumihim, saat menegaskan, yang penegasan itu liqaumihim, kepada kaum. Saya bertanya, kaum iku akeh apa didik? Ini ya. Kebanyakan orang itu berkumpul, dikumpulkan oleh seneng dan tidak seneng sing podo. Ini ya. Makanya Allah itu innallaha, sesungguhnya Allah idza ahabba, saat Allah itu mencintai abdan, seorang hamba, ibtalahu, Allah mencobanya. Apa dicoba? Kesenangannya gak dituruti, tidak dikasih yang disenangi, tapi dalam rangka disayang. Nah, kalau kita mengerti sayang, tidak dikasih lalu disayang. Kenapa? Banyak yang kasih yang kamu senangi, tapi kalau kamu tidak tahu kalau itu mencelakai. Ono ayatnya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi banyak hal kamu membenci tapi itu apik. Wa asa an takrahu tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi banyak hal yang kamu senangi tapi buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi agama itu bukan tolok ukurnya senang atau tidak senang, tapi justru puncaknya kamu melepas senangmu untuk yang kau senangi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nabi-nabi itu semacam itu. Hadirin rahimakumullah. Inna, sesungguhnya kami ini buro'a, bari buro'a, apa? Orang-orang yang berlepas tanggung jawab, berlepas diri, minkum, dari kamu. Dari apa? Umumi sing disenengi wong akeh. Kebanyakan yang jadi standar umum. Nah, kita ini jangan ikuti agama standar umum. Ini ya. Gimana standar umum itu? Ya, yang banyak orang daftar itu loh. Napa daftar? Nek seneng kan daftar. Nek gak disenengi ndak daftar. Padahal itu disenengi Allah.
Jadi bura'a'u minkum, berlepas diri dari orientasi cara pandang, cara hidup, itu ya, cara berpikir umumnya orang. Pamimma, dan apapun, dari apapun, tak buduna yang kau patuhi min dunillah, selain Allah. Kita bisa nyembah senang kita, ya, kalau yang senang kita itu jadi standar kebenaran. Itu yang dimaksudkan, ya, manit takhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa. Hawa itu nama pengaruh-pengaruh akunya, hawa nafsunya jadi Tuhan. Ayo, beragama itu pakai hawa nafsu apa standar syariat Allah? Pakai standar syariat Allah, bukan hawa nafsu. Itu ya. Jadi apapun tujuan ibadah kita selain Allah, apapun cara pengabdian kita bukan dengan cara Allah, itu Nabi Ibrahim berlepas diri, tidak tanggung jawab, gak melok-melok, ojo maneh melok, urun nazan ndak, melibatkan diri ndak, urun rembuk ya ndak. Kita gak melok urun rembuk, gak melok simpatis, podo wae. Kafarna, kami ingkari. Kafaro itu ingkar, tak ingkari kabeh. Coro meskipun tujuan kamu Allah bukan cara Islam, gak. Coro Islam gak, tujuan Allah enggak. Jadi kafarna itu apa? Yang diingkari apa? Tujuan maupun cara. Banyak orang tujuan Allah, ya, Yahudi Nasara musyrik tujuannya Allah apa bukan? Bukan. Tapi dia tidak berlepas diri dari apapun cara di luar Islam. Bukan itu saja, wabada, dan tampak nyata bainana, antara kami, wabainakum, dan antara kalian, al-adawah. Napa adawah ini? Permusuhan. Jenengan itu lho, umpamane duwe sepeda motor dirampas. Ayo coba dipertano mana? Ya, nggak ada rumah, ada anak wong gak kenal langsung dinggoni ngono. Jenengan bela apa enggak? Apa enggak dibela? Yang dicintai tempat tinggalnya. Ya, yang paling istri jenengan direbut tiang ya namanya. Masa gak murah-murah? Ya mungsuhan sih. Hidup ini permusuhan. Cuma dasar permusuhannya apa? Banyak agama ini direbut, agama ini dirusak, tidak ngerasa sama sekali. Tapi nek dunianya, masya Allah, reaksinya luar biasa. Tapi iman Islamnya tidak pernah diselamatkan dengan penuh pertahanan. Yang dibawa lari Nabi Musa itu orang-orang lemah. Ya, anak-anak lelaki, bayinya sudah disembelih oleh Fir'aun. Tinggal syirzimatun qalil, kelompok kecil yang lemah yang dibawa Nabi Musa lari bawa apa? Bawa dunia. Fir'aun ngejar dunia nih, budak punya apa budak yang dikejar Fir'aun? Dan kenapa mereka lari padahal tidak membawa dunia? Itu membawa kekayaan yang tak ternilai dengan dunia. Napa niku? Iman Islamnya niku. Maka kalau orang kafir itu apa? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka akan senantiasa melancarkan peperangan kepada kamu sampai kamu murtad dari agama kamu. Karena mereka tidak punya kekayaan Islam iman ini. Ya. Wa may yartadid minkum, siapa yang murtad dari kamu, ya, antinihi, dari kekayaan agamanya ini, fayamut, kemudian mati, wa huwa kafirun, padahal mati, ya, dalam kondisi kafir,
habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amalannya hangus dunia akhirat. Faulaika ashabun nar, mereka lah penduduk neraka, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu loh tujuan target utama orang kafir, memurtadkan manusia dari jalan Islam, dari tujuan Allah. Makanya kalau belum punya rasa semacam itu masih goyang imannya, ya. Dzaqaqul iman, terus Nabi akan merasakan lezatnya iman, keyakinan ini ya, orang-orang yang hanya mencintai Allah. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, siapapun Allah Rasul yang lebih dia cintai ya dibanding selain Allah Rasul. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang karena Allah, podo islami, podo imani, podo muslim kok saling benci, gak merasakan manisnya iman. Ya, kemudian merasakan manisnya iman itu ayyakroha ayyauda fil kufri, membenci kembali kufur, ba'da id anqadhahullah, setelah Allah selamatkan dengan Islam. Kama yakroha ayyudzafa finnar, seperti halnya dilempar ke kobaran api dalam kondisi hidup, dan dengan benci dibakar hidup-hidup, itu ya koyok ngono benci nih kembali kepada kafir, itu baru merasakan manisnya iman. Misalnya gini mboten ya, ditawani 1 miliar, ojo 1 miliar, 10 juta oleh murtad, ngomongi celometan. Yo Islam itu bisa benar bisa salah, yang benar mutlak hanya Tuhan. Lho kok muni ngono ya? Lah Quran iki ragu kan. Dikai piro niku? Nek kula niki paling 10 juta wis gelem. Oh nek ulama-ulama ngoten masuk 10 juta. Tidak mungkin 1 miliar itu membawa korban pemurtatan. Itu ya. Makanya 3 ini, mencintai Allah Rasul melebihi ya yang lainnya. Benci kufur setelah diselamatkan dengan iman. Itu ya, mencintai seseorang karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kasusnya kan Khatib bil Balta'ah ngirim surat kepada keluarganya di Mekah, hati-hati Muslim akan nyerang Mekah kan. Hadirin rahimakumullah. Jadi harus ada permusuhan. Ini apa? Ayat radikal ini. Ayat radikal ini, al-adawa. Mereka sudah melancarkan peperangan kok. Muslim membahas al-adawa ini kok radikal itu gimana? Ya, imperialisme barat itu sudah menguasai dunia Islam. Ini membahas adawa ini radikal. Itu bukan radikal wisan. Wis supra ultra radikal, wis nyerang ini. Itu ya, mana yang radikal? Ini konsep pemahaman iman. Iman itu punya kepedulian. Rasulullah tidak mengukur banyak rakaatmu berapa tahun kau puasa ndak. Itu ya. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak menaruh kepedulian urusan orang mukmin, orang muslim, falaisa minhum, bukan golongan mereka. Kan bahaya kan? Saudaranya dijual hanya untuk sesuai dunia ini. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Ini zaman di mana agama sebagai komunitas dagang suatu ketika bisa dilepas saat ada yang membeli dengan aradun minat dunia, harga dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Itu fenomena zaman akhir. Ini ayat Quran bukan hadis. Tampak permusuhan
antara kami dan kamu, wal baghdha, kebencian. Ayo coba takokno sapa iki ayat radikal apa enggak ya? Bukan masalah radikal tidak radikal. Iman itu, standar iman itu punya kepedulian, pembelaan kepada orang maupun keyakinannya. Abadan, selamanya, hatta sampai tu'minu, kau menaruh kepercayaan billahi, yang dasarnya informasi dari Allah wahdahu saja. Yang dilarang oleh Allah itu benar apa salah? Yang dilarang Allah itu benar. Kenapa? Itu berita tentang bahaya. Ono sing ngelakoni, ono sing gak ngelakoni. Sing ngelakoni perintah larangan Allah ambek sing ninggal larangan Allah, dalane beda napa? Ketemu ya. Tidak ada titik temu, itu namanya permusuhan, lawan. Itu ya. Perintah Allah itu bener apa? Bener tentang berita menyelamatkan. Ono sing ngelakoni, ono sing tinggal perintah. Iki lebih bahaya maneh, ono sing ganti larangan, ono sing ganti perintah ya Allah. Oh niku gimana? Benturan apa enggak? Benturan. Itu biasa bahasan semacam ini mulai dulu. Itu ya. Sing diperintah Allah itu sing dilarang setan, sing dilarang setan itu sing diperintah Allah. Benturan apa mboten? Ya benturan. Ini biasa bahasan ini enggak. Orang percaya itu di saat yang sama tidak mempercayai. Nah, kenapa mereka meninggalkan perintah Allah? Karena tidak percaya perintah, makanya nggak perintah dewi. Kenapa mereka tidak kok melakukan larangan Allah? Karena larangan Allah tidak dipercaya, makanya nggak ada larangan dewi. Lalu ini bisa ditolak alamiahnya, tidak bisa ditolak. Ya, illa qaula Ibrahim, dikecualikan ucapan Ibrahim li abihi, kepada orang dekatnya. Ya iso bapak kandung, ya iso pak lik, pak de, ya iso. Itu ya, bapak. Ya, apa? La astaghfirunna laka. Ya, sungguh aku akan mohonkan ampun buat engkau wahai bapakku. Padahal bapaknya musyrik, tidak boleh. Orang musyrik didoakan, kecuali didoakan dapat hidayah, didoakan diampuni gak oleh. Oh mana nek mati, urip bae gak oleh, tapi didoakan dapat hidayah Islam oleh, diperintah. Wa ma amliku laka minallahi, aku tidak kuasa membela engkau dari hukuman Allah. Min syai', sedikit pun. Kalau kamu tidak percaya, menaruh kepercayaan kepada Allah dan informasi hukum dari Allah. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, pencipta kami, pengatur kami, hanya kepada Engkau tawakkalna, aku menaruh kepercayaan. Yang dilarang oleh Allah, mari kita gunakan standar untuk tidak melakukan. Apa yang diperintah oleh Allah, jadikan standar untuk menjalani dan melakukan. Wa ilaika anabna, hanya kepada engkau aku bertobat. Itu ibadahnya nabi-nabi, mentobati ketaatannya, minta diterima ketaatannya. Jadi justru kita ini jauh lebih butuh kepada Allah saat kita taat. Sebab orang taat itu kemungkinan banyak mengandalkan taatnya, lupa rahmat kasih sayang Allah. Ada seorang Syekhul Islam namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man dhanna anna man qama bima aujaba ilaihi walam yahtas ila maghfiratin wa rahmatihi, ya faqad dhalla. Siapa yang menyangka bahwa siapapun yang sudah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sementara dia tidak butuh ampunan, rahmat, kasih sayang Allah, maka dipandang keliru punya agama semacam itu. Coba Nabi Ibrahim
wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau aku kembali ya Allah. Itu ibadahnya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim kok ngene tegese di hadapan musuh-musuh Allah, tapi hatinya lembut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman. Seperti apa? Benci kepada kufur, ya, seperti bencinya saat dilempar ke dalam api dalam kondisi hidup. Itu baru merasakan manisnya iman. Makanya ojo ngaku pecinta sebelum melewati cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hari ini ibadah kita itu terhibur terus, mari kita punya sangka baik kepada Allah. Ya Allah, kalau kau beri aku cobaan, mungkin saya sudah murtad dari Islam ya Allah. Alhamdulillah ibadah kita dikasih sing menyeneng. Sebab Allah, Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah saat mencintai seorang hamba maka dicoba. Saat ibadah kepada Allah kesenangannya tadi turuti, tapi dalam rangka dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir itu sudah isa ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.